PNS yang bersangkutan. Jadi mutasi ini kan dilakukan sesuai dengan peta jabatan yang ada. Untuk strukturalnya kan ada 2 jabatan kosong yang lowong yang setara eselon 4. Tentang rumah sakit ini sebenarnya Bupati dalam hal ini tidak melakukan mutasi berdasarkan punishment, bukan. Tetapi untuk pengembangan organisasi dan pola karir pegawai negeri yang bersangkutan. Sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dalam melakukan proses mutasi ini sudah sesuai dengan regulasi. Antara lain kemarin dalam hasil Baperjakatnya akan dipertimbangkan misalnya Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Terus yang kedua Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah yang juga mengatur bagaimana pembinaan itu. Nah, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Terus yang keenam Peraturan Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur pegawai sipil negara. Terus ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019. Juga ada Peraturan Menteri Pendagungan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor. Ini khusus yang fungsional auditornya. Terus ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang kompetensi bidang kepegawaian dan surat edaran Menteri Pendagungan Aparatur Negara. Jadi dalam melakukan mutasi ini sebenarnya Bupati dalam ini selaku PPK yang didahului dengan pertimbangan Baperjakatnya sendiri sudah mempertimbangkan hal yang seperti itu. Jadi sistem merit, sebenarnya sistem merit ini kan penggabungan antara manajemen ASN dan kebijakan ASN. Nah, di sistem merit ini kan pemerintah mempertimbangkan bagaimana pola karir itu. Nah, perkembangan pola karir ini kan harus dibarengi dengan mutasi juga. Jadi ketika seseorang ini tidak bisa berprestasi di dinas asalnya, nah oleh Bupati untuk karirnya ini ditempatkan pada dinasnya memang prospeknya lebih bagus. Jadi di dinas yang bersangkutan dia bisa mengembangkan karirnya. Nah, cuman rata-rata kita menganggap bahwa mutasi ini adalah sebagai bentuk punishment dari Bupati selaku PPK. Padahal pertimbangannya untuk pola karir. Nah, pola karir ini kami tegaskan lagi seperti tadi dilakukan dengan cara mutasi. Jadi gugatan sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini tidak pernah memberikan punishment. Cuman memang hak para pihak dalam hal ini PNS yang bersangkutan ketika keberatan terhadap objek gugatan. Objek gugatan ini adalah keputusan Bupati nomor 821.29/06/BKD dan PSDM tentang pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional dokter, dan keputusan Bupati Dompu nomor 821.22/07/BKD dan PSDM /2023 tanggal 25 Januari tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Jadi objek gugatan yang diajukan para penggugat adalah 2 keputusan Bupati. Sampai hari ini proses di Peradilan Tata Usaha Negara baru dalam taraf perbaikan gugatan penggugat. Jadi mungkin minggu depan masuk substansi Pak Andi ya. Ya, jadi baru dalam taraf, jadi sudah 4 kali pertemuan ini baru dalam proses perbaikan gugatan penggugat. Tapi sekali lagi kami selaku kuasa hukum pemerintah daerah dalam gugatan ini berprinsip bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian sudah sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur yang diatur dalam regulasi terkait dengan manajemen ASN dan kebijakan ASN yang merupakan sistem merit dimaksud. Mungkin nanti untuk tambahan secara teknisnya akan disampaikan oleh Kaban BKD, tapi selaku kuasa hukum pemerintah daerah, jadi proses ini di PT UN baru dalam taraf perbaikan gugatan para penggugat, dan kami sudah membuat kronologis yang dimintakan oleh pengadilan untuk bagaimana rentetan proses mutasi yang dilakukan. Dan setelah kami melihat regulasi yang ada, apa yang dilakukan oleh Bupati sudah benar dan sudah sesuai dengan regulasi yang diatur. Berarti Pak Kabak sendiri membantah adanya pernyataan bahwa mutasi itu diduga melanggar hukum? Kita membantah. Sebenarnya ada adegium di hukum itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini pejabat tata usaha negara itu akan dianggap benar sebelum adanya keputusan yang mengatakan bahwa itu salah. Nah, dalam gugatan mereka terhadap objek gugatan tadi, keputusan Bupati selaku PPK, menurut kami Bupati sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi tidak ada sistem yang dilanggar,
berdasarkan hasil KSN kemarin juga, KSN membenarkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Jawaban KSN. Ya. Jadi tadi sudah kami tegaskan apa yang dilakukan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan pembinaan, pola karir, pengisian peta jabatan ini sudah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, mutasi ini semata-mata sebagai langkah pembinaan. Jadi memang mengartikan pembinaan itu hanya hal-hal yang promosi, tetapi secara teknis mutasi adalah sebagai pembinaan. Jadi mutasi ada dua, ada rotasi, ada promosi. Jadi terhadap 3 pejabat ini dilakukan mutasi. Artinya meskipun pejabat ini dianggap berprestasi, tetapi disuruh berprestasi lagi di OPD yang lain. Jadi kalau sudah berprestasi, dianggap berprestasi di OPD yang satu, mungkin bisa ditularkan di OPD yang lain. Demikian juga untuk pengembangan karirnya. Jadi semula PNS ini pada jabatan lama tidak bisa naik pangkat. Dengan dilakukan mutasi atau rotasi ini, PNS ini bisa diusulkan kenaikan pangkat. Contohnya Pak Dr. Husni pada saat menjabat Direktur Rumah Sakit Magaleba, beliau ini tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Setelah dilakukan rotasi dan diangkat kembali sebagai pejabat fungsional dokter muda, itu bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga dengan pejabat lainnya, karena perpindahan ini selevel, jadi pada prinsipnya tidak ada yang dirugikan. Dan bisa dipastikan bahwa mutasi ini sudah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu mungkin yang bisa tambahan kami, sehingga apapun yang disangkakan oleh pihak-pihak di luar itu mungkin hanya praduga. Yang jelas kami dalam memberikan telaah kepada PPK, Pak Sekda sebagai pejabat yang berwenang, kami sebagai pejabat teknis sudah memberikan telaahan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Begitu.